Wow, ketemu lagi yang begini nih. Apa lagi nih? Hai, nanti ketemu lagi bersama Amburosa dan Friends. Aduh, sudah siapa lagi ini? Aduh, pokoknya mah ini adalah salah satu wanita cantik. Kita sebut saja Bella aja ya. Karena di sini dia mau menceritakan kisah tentang kehidupannya bersama ex suaminya dulu gitu kan ya. Di video-video sebelumnya di Amburosa pernah bercerita mengenai ACDC atau laki jadi ke cewek jadi untuk berhubungan gitu kan ya. Nah, kebetulan sesuai dengan keinginan kalian kita datangkan narasumbernya langsung. Oke, hai sayang, kabarnya gimana? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan pastinya kami Amburosa dan Neti di sini semua ingin mendengarkan kisah kamu ketika pernah kan bercerita menikah ya kan, menikah. Sekarang udah enggak ya, udah mantan ya. Ketika menikah waktu itu katanya suaminya ACDC gitu ya, bisa ke dirimu iya, ke cowok gitu. Gimana sih awal ceritanya itu bisa kayak gitu ketemu laki yang kayak gitu. Awal ceritanya dia kan ngajak kenalan gitu kan di sosmed biasa. Di sosmed tuh sudah gitu dia ngomong pengen serius sama aku. Dia kan di foto-fotonya ganteng banget, kebule-bulean gitu kan. Ya, yang fotonya yang dilihatin gitu ya. Aku nanya, ini foto real kamu bukan? Iyalah real gitu kan. Kalau nggak percaya yuk ketemu, kata dia awalnya. Pas ketemu emang beneran, ternyata bener ganteng gitu. Ya, aku ngeliat fotonya juga kan ini mulus banget, ngelebihin kulit cewek gitu kayaknya ya. Iya. Dan tinggi banget kan. Tinggi banget, mulus banget. Nah, terus udah gitu kita pacaran. Kita pacaran sampai akhirnya memutuskan menikah gitu. Dalam saat pacaran nggak ada terlihat gejala-gejala yang aneh? Nggak ada, tidak ada sama sekali. Normal lah ya. Ya normal, cowok maco gitu. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada. Nggak ada misalkan agak gimana, megol kayak gimana, enggak gitu kan ya, karena emang dia lakinya mungkin ya. Nah udah gitu setelah menikah dia ketahuan selingkuh sama beberapa cewek. Oke, itu cewek gitu kan. Terus aku juga nggak galak, maksudnya ketika ketahuan dia punya kesalahan, aku nggak langsung ngejudge ceweknya gitu. Aku tanya ke suamiku, kamu kenapa selingkuh? Kamu kenalan di mana sama cewek ini? Dia bilang, ih siapa yang selingkuh, itu mah ceweknya aja yang ngegoda, yang ngejar gitu. Dan itu ketahuan sama beberapa cewek terus-terusan. Terus dia minta maaf sama aku dan janji nggak akan ngulangin lagi gitu. Setelah itu agak reda, dia kan nganter aku ke suatu acara ya. Dia ada telepon tuh sibuk banget. Terus dia izin mau pergi dulu kata dia gitu. Aku tanya, sama siapa? Kamu mau kemana dulu? Ini ada desainer ngajak ketemu katanya. Nanti ada event bla lah ya. Karena dia bergelut di dunia itu ya. Akhirnya ya aku kasih izin, aku bilang tapi nanti ketika aku beres kamu udah di sini ya gitu kan. Nah terus udah gitu pergilah dia. Aku chat, aku WA karena udah kelamaan. Aku WA kok nggak dibalas-balas sih gitu kan. Nah aku curiga desainernya desainer itu kan pernah ketemu tuh sama aku, jutek. Cewek Cowok. Jadi si desainernya jutek ke kamu gitu. Jadi sebelum kejadian itu aku tuh pernah ketemu nganter suami aku. Karena ada kerjasama kan sama desainer itu. Dia tuh benar-benar ke aku tuh kayak yang wajahnya tuh kayak nganggap musuh gitu. Kayak gak suka banget gitu ngelihat aku, kayak yang cemburu gitu lah. Kita babat singkat ceritanya. Dan ternyata memang adalah mereka ada hubungan gitu. Ketika aku lihat story Instagramnya si desainer itu, mereka makan malam dan pakai lilin.
Candlelight dinner lah ya. Candlelight dinner gitu, remang-remang gitu pakai lilin, terus udah gitu love gitu di mejanya itu. Aku kaget, aku deg-degan ketika itu, kok ini mencurigakan, terus makannya cuma berdua gitu kan, terus makannya cuma berdua. Itu selama aku lihat story-nya, aku WA suamiku nggak ada balasan sama sekali, kayak nggak mau diganggu gitu. Iya, oke. Setelah itu kejadian itu, apa hanya dengan si desainer ini atau memang setelah dengan desainer ini dia kemana-mana lagi gitu? Kemana-mana lagi, ketahuan lagi sama mua cowok. Mua cowok ganteng, ganteng tapi emang wajahnya agak kecewe-cewean gitu. Terus selain ketahuan sama yang kayak gitu, mungkin kebiasaan cuma dia belum ngaku tuh, dia belum ngaku. Terus ketika aku mandi dia video call sama cowok lagi, dan video callnya pembicaraannya aneh, mengarah ke pembicaraan seks dan mengarah ke pembicaraan kalau suamiku akan dikenalin ke Gadun. Gitu. Aku lagi mandi itu kan kedengeran tuh, makanya aku pengen cepet-cepet beres mandi. Terus aku ngintip dulu, lah ini pembicaranya udah aneh nih, udah ngelantur ya. Udah ngelantur. Jadi si temennya itu kayak yang memberikan peluang. Jadi suamiku mau dikenalin ke Gadun biar dia kaya gitu. Jadi mungkin pada intinya di sini mantan suami kamu itu dulu itu memang pencahariannya adalah dengan memiliki istri untuk kamuflase, jadi biar aman kan ya. Tapi dibalik itu mencari para gadun, terus cowok-cowok juga. Tapi pernah ketemu nggak kalau misalkan dia juga ngelayani misalkan tante-tante atau kayak gimana? Iya, pernah. Jadi dia semuanya. Dia garap tuh berbagai macam. Dia garap semuanya. Dan pernah ketahuan sama aku di hotel gitu. Pernah ketahuan, akhirnya aku minta cerai. Dia nggak mau cerai, akhirnya dia ngaku. Dia ngelayani. Jadi dalam satu malam itu, dia ngelayani gay sama tante. Tante Parubaya gitu. Tapi ketika berhubungan intim dengan kamu, ada aneh-aneh atau enggak? Awalnya enggak, dia hiper banget malah. Dia hiper banget, maco gimana maco. Bahkan kepunyaan dia tuh kuat banget. Tahan lama. Untuk nggak ada ngeluh, nggak ada tuit-tuitnya, nggak ada. Nggak ada jatuh-jatuhnya. Nggak ada jatuh-jatuhnya, semalam bisa berapa kali. Karena hiper banget gitu, hiper banget. Tapi pas kesininya dia sering hilang-hilangan, kesininya dia sering keluar tanpa izin. Tahu-tahu dia ada di Jakarta, tahu-tahu dia ada di mana. Ketika dia pulang, kok setiap berhubungan dia pengen masukinnya ke belakang. Gitu. Terus aku bilang, kamu salah gitu kan. Kok kesana lagi sih, kamu kenapa gitu kan. Terus dia bilang, oh maaf salah katanya. Ah maaf, padahal selama nikah nggak pernah dia salah. Nggak pernah dia salah lubang. Mungkin dia ingin mencoba pada istrinya sendiri mungkin. Kayaknya. Karena sudah terbiasa merasakan yang di belakang yang sama yang lain. Karena gini ya Neti ya, pernah ada satu orang yang berbicara begini. Dia adalah salah satu orang yang memang dia adalah sebagai laki-laki yang menjadi perempuan dan memang dia biasa dari belakang sama pasangannya, pasangan cowoknya. Dan dia bilang, lu kalau lu punya istri, terus lu jangan coba-coba deh untuk masuk di lewat pintu belakang, karena nanti lu nggak bisa lepas dari kenikmatan di pintu belakang, katanya kayak gitu. Mungkin ini juga dia jadi ada suatu kenikmatan di pintu belakang juga, istri juga pengen juga kayaknya dia udah keenakan tuh main belakang. Makanya ketika sama aku dia selalu pura-pura salah gitu, padahal aku tahu dia emang udah pengen banget tuh lewat belakang. Sampai pernah satu kejadian aku lagi enak-enaknya gitu ya, tiba-tiba dia masukin paksa dan aku menjerit karena sakit. Iyalah, karena sakit gitu. Terus aku marah sama dia, kamu kenapa sih, kamu sering gitu ya sama cowok gitu. Awalnya dia nggak ngaku. Dia tetap mempertahankan kebohongan dia. Tapi aku udah curiga. Yang biasanya kita mandi bareng, dia nggak mau lagi setelah kejadian itu. Nggak tahu dia takut dicek atau gimana gitu. Pokoknya dia jadi ada kesungkanan ketika dia buka baju terang-terang gitu. Kok jadi beda gitu kan. Nah setelah pulang dari luar kota, badan dia jadi aneh, jadi kurus kering.
Badan dia jadi kurus kering, terus jadi banyak jerawat gitu. Aku nggak tahu sih itu karena pengaruh apa. Jadi setiap dia lama pergi pasti ada keganjilan, pasti ada perubahan gitu. Dan ketika pulang setelah ada kejadian seperti itu, kamu sempat untuk berhubungan dengan dia atau enggak, ada perbedaan misalnya jadi sungkan untuk melakukan hubungan suami istri? Enggak, dia tetap. Tapi yang tadinya terang-terangan jadi pengen dimatiin lampunya gitu. Tadinya kan dia tuh lebih suka sensasi. Tadinya dia tuh fantasi gitu. Dia tuh suka banget fantasi. Tapi setelah kejadian itu yang semakin sini aku makin curiga. Jadi ketika mau hubungan tuh dia kayak yang dimatiin dulu, pengen apa sih, gelap-gelapan, kayak yang dia ada punya salah gitulah. Terus ada punya salah, mungkin ada fisiknya yang berubah yang takutnya jadi curiga dan jadi bahan pertanyaan. Kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu gitu. Nah, terus beberapa waktu ketahuan. Jadi email dia tuh nyangkut di HP aku, dia lupa. Terus aku tuh tiba-tiba kok pengen ngecek email, padahal aku tuh nggak pernah ngecek email. Ya paling WA aja gitu kan. Pas aku lagi acara di suatu tempat, kok ada pengen ngecek gitu. Pas dicek email itu nyangkut ke dia gitu. Pas aku lihat perjalanan dia udah ke sini, dan itu menunjukkan dia lagi di hotel A. Dia lagi di hotel A, aku lagi acara pengen cepet-cepet pulang, hati udah panas, hati udah deg-degan gitu. Terus aku nangis dulu di jalan, seandainya ini ketahuan basah nih sama aku, apakah aku siap? Kalau aku belum siap atau aku balik lagi. Jadi aku galau tuh di jalan tuh, takutnya ketahuan tapi hati aku belum siap menerima. Menerima dan takut untuk kehilangan. Kehilangan gitu. Nah terus udah gitu aku nyampe lah ke tempat itu. Dan aku nanya ke resepsionis, pengen ketemu dengan atas nama ini, tapi kata resepsionisnya nggak bisa, hubungi aja lewat WA pribadi. Iya, ada etiknya karena itu privasi tamu katanya. Ya, betul. Nah terus udah gitu aku mikir, oh iya ya, terakhir dia ketahuan itu chatting sama namanya Indah. Aku selok lah dia, coba teleponin, bilangin aja ada Indah nunggu di sini. Dan itu berhasil, dia langsung keluar. Begitu dia keluar lift ngelihat aku, dia langsung panik. mukanya panik dan marah. Karena dia tuh paling takut ketahuan. Jadi selama ini selalu pembelaan dan alasan gitu. Selalu pembelaan dan alasan. Nah, pas udah di sana dia ketahuan. Nah, dia kan lagi di hotel tuh. Lagi sama cewek apa cowok? Jadi si tamunya belum nyampe. Sepertinya udah mau nyampe, cuman dia tuh selama sama aku terus aja ngetik. Kayaknya disuruh menghindar dulu. Gitu. Jadi dia tuh tetap menyembunyikan si tamunya dia gitu. Terus aku rebut lah HP-nya, kita berantem dan aku diseret. Ya udah, so kalau kamu nggak percaya, aku tuh di sini sendiri. Terus aku mau disiksa sama dia. Aku diseret ke lift, aku mau disiksa sama dia, aku ditolongin sama resepsionis sama security di sana. Dibilangin lah security-nya, kalau mau membuat keributan jangan di sini, katanya gitu, hargai katanya gitu. Terus udah gitu dia ngelawan ke security-nya mau dia berantemin. Terus aku juga deg-degan karena sebelumnya dia nggak pernah galak gitu. Jadi setelah kejadian terlihat itu keluarlah sifat aslinya. Yang memang begitu adanya gitu kan ya. Nah setelah itu aku pulang, dia pergi ke luar kota. Karena tidak mau membahas juga. Karena dia tuh bandel banget di luaran, tapi ketika ketemu aku nggak mau dibahas. Yang namanya istri kan pengen tahu apa aja yang dilakukan, terus kamu habis ngapain aja gitu kan. Nah terus udah gitu, ini mau ke ending ya. Dia berapa minggu nggak ada, dan aku juga udahlah capek, ngapain sih ngurusin dia terus, selingkuh mulu sama cewek, terus sekarang cowok juga mau ngapain sih, gadun juga tante juga, aku udah capek akhirnya kan. Aku udah capek, aku bikin story yang bahagia sama teman-teman aku. Jadi tiap harinya tuh aku setelah pulang kerja aku main kemana, aku kuliner kemana. Jadi aku melepaskan stres gitu, mencintai diriku sendiri gitu. Ngapain sih mikirin orang kayak gitu, dianya aja nggak mikirin kita kan. Nah dia tiba-tiba nge-DM, kamu sama siapa ke sana? Kok kamu nggak bilang dulu aku tuh suami kamu? Gitu kata dia. Kok kamu seenaknya pergi
Lah dia ajak kabur-kaburan, ya. Dia ajak aku WA, egois, nggak pernah dibales. Bahkan sosmed aku dia blok, kan? Gitu. Tapi ketika aku happy, kok nggak boleh, gitu kan? Kok nggak boleh? Terus aku kan nggak pulang ke rumah aku sama dia nih. Jadi sementara aku pulang ke mama aku kan. Jadi dia tuh nyari-nyari aku ke teman-teman aku. Ada isi aku nggak pulang. Jadi semua teman kerja aku tuh tahu aku nggak pulang. Jadi image-nya tuh kayak yang aku yang nggak bener. Jadi membuat playing victim ya. Victim, gitu. Jadi kayak yang kamu yang punya kesalahan, dia yang baiknya gitu kan ya. Jadi ketika dia kabur-kaburan kan aku keep sendiri. Aku nggak mau suamiku ada yang tahu cerita jeleknya, cerita jeleknya. Aku tutupi dia kan. Tapi ketika aku nggak pulang berapa hari, dia sebarin ke semua. Dia tanyain kemarin dia di mana sama siapa. Jadi akhirnya teman-teman aku pada ngehubungi aku dong. Kamu di mana tuh suami kamu nyari, cepat pulang, kamu teh gitu kan, kata teman aku. Aduh. Jadi terakhir intinya sudah tidak tahan dengan semua itu dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah akhirnya dia pulang, nangis-nangis, sujud-sujud sampai cuci kaki aku. Dia bilang pengen memperbaiki diri. Terus aku gini, kalau kamu nggak mau cerai sama aku pengen tahu dulu semua apa yang kamu lakukan. Terus dia nanya, emang kalau aku cerita semua aslinya, kamu bakal nerima aku? Iya. Mau sakit, mau sesakit apapun, aku bakal nerima kamu, gitu kan. Aku sengaja ngomong gitu biar dia keluar dulu. Dan akhirnya dia cerita. Semua kejelekannya apa yang pernah lakukan dan apa yang dia hubungan sama cowok gitu. Dan akhirnya Teteh itu apa ya? Di diri Teteh itu sudah tidak menerima lagi, itu hanya sekedar untuk dia hanya mengakui, sekedar nyelok aja. Aku pengen tahu nih aslinya dari mulut dia sendiri, jangan cuman tebak-tebakan aku aja. Dan ternyata dia jujur dan aku kaget serasa mau pingsan. Ternyata dia sudah melayani beberapa cowok. Ya sudah, intinya bubar ya setelah itu. Nah gitu Neti ya kisahnya. Ini kalau mau diceritain kayaknya masih seru, masih panjang, tapi ya kita kembali lagi ke kalian semua untuk menyikapi hal ini, cerita ini kali ini. Ya intinya harus tetap berhati-hati. Bukan berarti yang ganteng itu adalah anugerah, kadang jadi musibah juga ya. Ternyata zaman sekarang itu yang ganteng, yang cakep itu kadang belok banyaknya, tapi nggak semua, tapi banyaknya gitu ya. Jadi untuk cerita kali ini berhati-hatilah, karena tidak semuanya itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, dengan harapan kita. Mudah-mudahan kalian semua tidak ada yang kena sesuatu hal kejadian seperti Bella kali ini gitu kan ya. Oke Neti, itulah ceritanya. Silahkan jangan lupa dukung video Amorosa seperti biasa, caranya di like, di comment, share, subscribe. Komentarnya, ayo berondong komentarnya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi. Kalau memang mau lanjut, sok silahkan kalian kirim komentarnya, kita bisa ketemu lagi sama Teh Bella. Oke? Karena itu mau sekali lagi like, comment, share, subscribe, komentarnya, tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amorosa and Friends bisa hadir notifikasinya buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.